Ya, halo, apa kabar kalian semua? Selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Jadi, di episode perdana kita kali ini, kita akan merekap sebuah film yang dirilis pada tahun 2008 yang berjudul Jumper. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan alur filmnya, gua akan kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton filmnya. Next, gua saranin untuk mencari posisi rebahan ternyaman kalian terlebih dahulu supaya kalian bisa enjoy dan mendapatkan sensasi menonton yang lebih baik. Kalau udah, silahkan kalian pencet tombol play-nya dan bareng gue Ardi, kita masuk ke recap-nya. Cerita di film ini akan berfokus pada David, anak SMA berusia 15 tahun yang tidak jauh berbeda dengan anak SMA pada umumnya. Di awal film, David terlihat menghampiri seorang gadis teman satu kelasnya yang bernama Millie, yang ternyata David diam-diam suka nih sama si Millie. Dia lalu memberikan hadiah yang terlihat seperti bola kristal untuk Millie, dengan harapan Millie akan suka dengan pemberiannya. Kemudian dari arah belakang datanglah anak yang bernama Mark. Mark sendiri di sini adalah anak nakal yang sangat suka membuli David di sekolah. Dia lalu mengambil bola kristal dari tangan Millie. Millie yang tidak terima kemudian mengejar Mark dan memintanya untuk mengembalikan bolanya. Akan tetapi, alih-alih mengembalikannya, Mark justru melempar bolanya jauh ke tengah sungai yang membeku. Sadar dirinya tidak bisa apa-apa melawan Mark, David kemudian nekat pergi ke tengah sungai untuk mengambil kembali bolanya. Lapisan es yang tipis kemudian pecah karena tidak mampu menanggung berat badan si David, yang kemudian membuatnya jatuh dan terseret arus sungai. Di tengah kepanikannya, David kemudian secara tidak sengaja menggunakan kekuatannya, di mana dia tiba-tiba saja berpindah dari dalam sungai tadi langsung ke perpustakaan umum. David lalu pulang dengan keadaan basah kuyup. Sedikit informasi tentang si David ini, ternyata dia adalah anak yang broken home, di mana orang tuanya dulu bercerai saat David masih berusia 5 tahun, dan dia sekarang dibesarkan oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, David lalu dimarahi oleh ayahnya. Namun dia justru tidak memperdulikan ayahnya dan malah naik dan mengunci kamarnya. Ayah David yang kesal dan marah karena tidak diperdulikan David, kemudian naik dan mendobrak paksa pintu kamar David. Akan tetapi, lagi-lagi David berpindah tempat kembali ke perpustakaan, yang tentu saja membuat ayahnya kaget kemana si David ini pergi. Sadar kalau dirinya memiliki kekuatan untuk berteleportasi, David kemudian pergi meninggalkan ayahnya seperti yang ibunya lakukan dulu. Dia lalu menyewa kamar kos di mana dia terlihat melatih kekuatannya setiap hari, sampai akhirnya dia bisa sedikit menguasainya. Sejauh ini, informasi yang didapat adalah David yang sekarang cuma bisa berpindah ke tempat yang pernah dia kunjungi saja. Untuk anak yang berusia 15 tahun yang hidup sendirian di kota besar, David tentu saja harus memutar otak tentang bagaimana cara untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup. Di mana di kasus ini, si David lebih memilih untuk melakukan pencurian di dalam bank. David kemudian pergi menghampiri sebuah bank, yang dimana dengan izin untuk pergi ke toilet, David berhasil menemukan di mana berangkasnya disimpan. Malam harinya, David kemudian melancarkan aksinya ke dalam bank, di mana saking banyaknya uang yang David curi di sini, sampai-sampai membuat kamarnya dipenuhi oleh tumpukan uang. Seiring berjalannya waktu, diperlihatkan 8 tahun kemudian, di mana David yang sekarang sudah berusia 23 tahun dan sudah hidup mapan di apartemen mewah, dengan lemari yang penuh dengan uang curian tentunya. David lalu pergi untuk mengunjungi sebuah bar, di mana di dalam bar terlihat ada seorang pria yang tidak senang dan menyadari kalau David baru saja melakukan teleportasi di dalam bar. Di belahan dunia lain, tanpa sepengetahuan David, ternyata ada semacam organisasi yang bernama Paladin yang mengetahui kalau kekuatan semacam ini ada. Mereka lalu memburu dan membunuh para jumper ini. Paladin sendiri adalah organisasi yang isinya adalah orang-orang fanatisme yang menganggap kalau para jumper ini atau orang-orang seperti David adalah orang-orang sesat. Yang tidak sepantasnya, manusia biasa bisa memiliki kekuatan berteleportasi selayaknya Tuhan. Orang yang terlihat baru saja membunuh jumper ini bernama Roland. Dia kemudian mendapatkan telepon di mana dia disuruh untuk meringkus David selanjutnya. Singkat cerita, David yang saat itu baru saja sampai di apartemennya, kemudian dikejutkan oleh kehadiran Roland.
Lalu terjadi pertarungan singkat antara David melawan Roland di sini, di mana Roland terlihat menggunakan sebuah alat yang bisa mengeluarkan kawat bertegangan tinggi yang digunakannya untuk melawan David. Dan di sini terungkap bahwasannya ternyata para jumper ini memiliki kelemahan terhadap arus listrik, di mana mereka akan kesulitan melakukan teleportasi jarak jauh saat tersengat arus listrik bertegangan tinggi. Sungguh beruntungnya David di sini karena dia berhasil memotong kabel dari alat tersebut yang membuatnya bisa langsung berteleportasi dan kabur. David kemudian pergi mengunjungi kediaman Millie dan bertemu dengan ibunya. Akan tetapi, dia malah mengatakan kalau Millie sekarang sudah tidak tinggal di sana, melainkan ngekos dan bekerja di sebuah bar di dekat kampusnya. Dia lalu pergi menemui Millie, akan tetapi dia hanya bisa melihatnya dari jauh karena tidak berani menemuinya secara langsung. Di saat bergegas pulang, David bertemu Mark dan ternyata masih mengenalinya. Mark yang seperti melihat hantu pun bertanya-tanya bagaimana David masih bisa selamat setelah tenggelam dari sungai waktu itu. Millie kemudian datang menghampiri mereka berdua. Akan tetapi, Mark di sini malah menggoda Millie yang membuat David menghajarnya. Mereka pun akhirnya bertengkar sampai keluar bar. David yang kesal lalu mendorong Mark dan memindahkannya ke dalam berangkas sebuah bank, lalu meninggalkannya dengan wajah yang ketakutan. Dia kemudian kembali seolah tidak terjadi apa-apa dan membuat Mark seakan-akan melarikan diri darinya. Mereka lalu mengobrol di dalam bar. Millie kemudian bertanya tentang apa yang dilakukan David sekarang. Akan tetapi, David dengan santainya menjawab kalau dia bekerja di perbankan. David lalu mengajak Millie untuk pergi berlibur ke Roma. Roma adalah kota yang selalu ingin Millie kunjungi sejak dia masih di bangku SMA dulu. Dan ya, Millie pun mengiyakan ajakan David. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di Roma. Mereka kemudian menginap di hotel mewah kelas VIP, yang tentu saja membuat Millie curiga dari mana David mendapatkan uang untuk menyewa kamar hotel semewah ini. Namun David tetap bersikeras dan bilang kalau dia bekerja di bank. Malam harinya, mereka berdua pun melakukan pertarungan sengit di atas ranjang. Sampai-sampai saking brutalnya, mereka pun sampai terguling ke lantai. Bertolak belakang dengan David yang sedang enak-enaknya, di sisi lain, Mark ditahan di kantor polisi dan sedang diinterogasi karena dituduh sebagai perampok bank. Dia lalu didatangi oleh Roland dan membocorkan semua yang dia ketahui tentang David. Keesokan harinya, David dan Millie kemudian mengunjungi Kolosium, akan tetapi petugas melarang mereka masuk lantaran sudah tutup. Karena tidak mau membuat Millie kecewa, David kemudian teleportasi ke sisi lain Kolosium dan membuka pintunya dari dalam, dan mereka pun berhasil masuk lewat pintu belakang. Kemudian dari gedung sebelah, terlihat pria yang ada di bar tempo hari sedang memperhatikan mereka berdua. Diketahui pria ini bernama Griffin dan dia adalah seorang jumper. Setelah sampai di dalam Kolosium, David yang saat itu masih belum puas hanya dengan menonton dari atas, kemudian mengajak Millie untuk turun ke arena bawah, namun pintunya terkunci. David lalu pergi untuk membukanya dari dalam seperti sebelumnya. David lalu bertemu Griffin di dalam Kolosium, akan tetapi di sini dia tidak curiga sama sekali dari mana datangnya si Griffin ini. Sampai akhirnya Griffin berteleportasi ke depan muka David, yang sontak membuat David kaget. Di sini Griffin mengoceh tentang apa yang dilakukan David sampai sekarang akan ada konsekuensinya suatu saat nanti, dan dia mengatakan bahwa orang-orang terdekat David bisa saja ikut terlibat dalam bahaya karena ulahnya. Kemudian, dari lorong seberang, terlihat dua orang paladin yang ditugaskan untuk meringkus mereka berdua. Griffin yang terlihat sudah berpengalaman dalam berhadapan dengan paladin, terlihat dengan gampangnya menghindari serangan mereka. Sedikit fakta tentang si Griffin. Ternyata si Griffin ini sudah lama berbalik menjadi pemburu untuk para paladin, di mana dia melawan dan membunuh seperti yang mereka lakukan ke para jumpers. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil memenangkan pertarungan ini, di mana Griffin kemudian menghilangkan jejak dengan memindahkan mayat para paladin dengan membawanya ke markasnya. David kemudian ikut berpindah lewat bekas teleportasi Griffin. Griffin di sini terlihat kesal lantaran diikuti tanpa izin oleh David. Dia kemudian mengusir David dan menyuruhnya kembali sebelum Millie terlibat masalah. Ternyata, keberadaan mereka diketahui oleh seorang petugas yang memanggil polisi, yang kemudian membuat David tertangkap di sini. Namun Millie diloloskan karena David bersikeras kalau dia tidak terlibat. Scene kemudian diperlihatkan di ruang interogasi, di mana David dihampiri oleh ibunya yang melemparkan kunci pintu dan menyuruhnya kabur sesegera mungkin. Entah apa pekerjaan ibu David ini, yang jelas dia terlihat seperti orang penting di mana dia dengan mudahnya keluar masuk penjara. Setelah lolos, David lalu mengantarkan Millie ke bandara dan menyuruhnya pulang sendirian.
Scene kemudian berpindah ke Roland yang terlihat menghampiri ayah David dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang David dan ibunya. David lalu pergi ke tempat Griffin untuk bertanya padanya tentang organisasi macam apa Paladin ini. Griffin lalu mengatakan kalau para Paladin ini sudah ada sejak abad pertengahan, di mana mereka akan terus membunuh para Jumper sampai mereka semua lenyap. Mereka bahkan tidak akan segan untuk membunuh semua orang terdekat seorang Jumper jika perlu. Khawatir akan keselamatan ayahnya, David kemudian mengunjunginya. Dan benar saja, dia menemukan tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa di lantai. David kemudian berteleportasi menemui Mark di penjara. Dia lalu menginterogasinya tentang siapa saja orang dekatnya yang diberitahukan kepada Roland. Mark juga ternyata memberitahukan tentang Millie, yang artinya target Roland selanjutnya adalah Millie. David lalu meminta bantuan Griffin dan mengajaknya untuk bekerja sama untuk menyelamatkan Millie. Namun Griffin dengan tegas menolaknya dan tidak mau menyia-nyiakan waktunya buat Roland. Karena dulu, Griffin saja hampir mati saat berhadapan dengannya. Griffin lalu pergi meninggalkan David, namun dia tetap saja mengikuti Griffin kemanapun dia pergi. Setelah lama dibujuk, akhirnya Griffin bersedia untuk membantu David. Mereka lalu mendatangi bandara, akan tetapi penerbangan dari Roma sudah tiba 1 jam yang lalu, yang artinya Millie sekarang sudah ada di rumahnya dan Roland masih dalam perjalanan ke sana. David kemudian pergi untuk menghampiri Millie, yang dimana di sini David berkata jujur dan mengatakan bahwa semua uang yang ia miliki adalah hasil curian dari bank. Di luar dugaan David, ternyata para Paladin ini datang lebih cepat ke rumah Millie, yang membuatnya mau tidak mau memindahkan Millie dari sana. Roland yang kemudian sadar kalau tadinya David berada di sini, kemudian mengeluarkan semacam alat yang bisa membuka kembali portal teleportasi dari bekas perpindahan David tadi. Griffin yang tahu kalau David membawa Millie ke tempatnya kemudian memarahi David, karena perbuatannya bisa saja membawa para Paladin ke tempat persembunyiannya. Dan benar saja, Roland berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian mereka, dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. David yang secara tidak sengaja melihat daftar target si Griffin yang ternyata terkuak informasi bahwa ibu si David adalah seorang Paladin. David yang kaget melihat foto ibunya langsung diserang dengan kawat listrik yang membuatnya langsung terpental dan terikat di dinding. Dan kemudian mengeluarkan sebilah pisau yang berbungkus kain yang dia gunakan untuk membunuh para Jumper yang di sini David hendak dieksekusi olehnya. Tiba-tiba dari arah belakang, Griffin mengerahkan sebuah flamethrower ke arah Roland yang membuat Roland menyingkir dan tidak jadi mengeksekusi si David. Setelahnya, Griffin lalu melakukan tinju lumayan epik di sini, di mana dia melakukan beberapa lompatan sembari meninju Roland yang membuatnya sampai terpental jauh keluar. Melihat Roland yang masih saja bangkit, Griffin kemudian membawakan hadiah bis yang dia pindahkan dari kota dan menabrakkannya ke Roland, yang dimana hal ini berhasil membuat Roland mundur. Kemudian setelah Roland mundur, Griffin lalu mencuri alat pembuka portalnya, akan tetapi Millie berhasil ditarik oleh Roland sebelum portalnya tertutup. David lalu berniat untuk menyelamatkan Millie, akan tetapi Griffin malah memikirkan hal sebaliknya, di mana dia berniat meledakkan Roland bersama pasukannya sekaligus yang tentu saja bersama Millie di dalamnya. David yang tentu saja tidak setuju dengan rencana Griffin kemudian mencuri detonator pengaktif bomnya. Mereka berdua akhirnya terlibat pertarungan untuk memperebutkan detonatornya, di mana mereka adu jotos sambil berteleportasi ke berbagai tempat. Pertarungan mereka akhirnya sampai di tengah wilayah konflik di Ceko, di mana David melihat tiang listrik yang roboh dan korslet dan memanfaatkan kesempatan itu untuk memindahkan Griffin ke sana dan membuat Griffin terjebak. David kemudian menghampiri Roland bersama pasukannya ke rumah Millie, di mana David yang baru saja masuk langsung disudutkan dan diikat dari segala sisi yang mengunci pergerakannya. David yang saat itu tidak bisa bergerak, nekat tetap memaksa untuk berteleportasi, sehingga membuat seisi ruangan bergetar dan akhirnya dia berhasil memindahkan seluruh ruangan ke dalam sungai. Setelah berhasil melepaskan kawatnya, David lalu memindahkan seluruh ruangan itu kembali ke perpustakaan yang dulu. Entah seberapa kuat si Roland ini, setelah semua yang ia alami dia masih saja bisa bangkit. Melihat Roland yang lengah tanpa senjata, David lalu memindahkannya ke atas tebing curam di tengah padang tandus yang entah di mana lokasinya, lalu meninggalkannya sendirian tanpa senjata ataupun alat komunikasi. Beberapa hari setelahnya, David mendatangi rumah ibunya untuk bertanya tentang kebenaran ibunya yang ternyata seorang Paladin, dan ibunya pun mengiyakannya.
David kemudian keluar dan pergi bersama Millie, dan film Jumper pun tamat. Well, itu aja dari gua untuk episode kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan buat kalian yang punya kritik dan saran, serta rekomendasi film untuk gua bahas selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Anyway, sampai di sini aja gua undur diri dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Arrivederci.